Itu yang kita pegang. Kemudian dalam pemakaiannya memang seakan-akan panjang, tetapi kalau kita breakdown, apalagi sudah memakai sistem memakai ini ya K ini, maka lebih mudah ininya. Memakai K dan K kecil dan K ini ya. Jadi ini bisa. Oke, sebentar. Something. Saya tutup dulu. Phone saya sebentar. Disable auto snap. Oke. Oke, kembali ke sini. Jadi rumus ini panjang, tetapi ketika kita breakdown ini menjadi parameter baru yaitu K kecil dan kemudian ini K besar, nanti menyederhanakan perhitungan kita khususnya kalau memakai Excel ya. Tapi biasanya kalau mengerjakan ujian belum boleh pakai Excel karena supaya sekalian paham ininya, paham membiasakan diri dengan runtutan hitungannya. Nanti kalau Excel tinggal menggunakan Excel pada saat latihan, tinggal ganti angka, tidak begitu terasah tentang alur perhitungannya. Oke, tetapi mau tidak mau saya dalam menjelaskan perhitungan kali ini akan memakai Excel supaya melacaknya itu gampang dari mana-mananya ya. Jadi yang pertama tentang pipa ekivalen ini tadi ya. Di sini ada banyak contoh soal, tetapi nanti saya jelaskan contoh-contoh soal yang representatif, sementara yang lainnya mirip, jadi bisa diikuti dari contoh soal yang lain. Oke. Jadi prinsipnya pipa ekivalen sebenarnya sederhana saja. Ada satu pipa atau satu rangkaian pipa yang digantikan dengan pipa yang lain. Pipa yang menggantikan ini nanti prinsipnya adalah mengalirkan debit yang sama dan mengalami head loss yang sama juga. Jadi seperti itu. Konsisten di sana, nanti tinggal berubah di diameternya, berubah di panjangnya, ataupun berubah di material pipanya, tidak apa-apa. Selama pipa yang digantikan oleh penggantinya ini sama-sama memiliki ini head loss yang sama dan mengalirkan air yang sama. Itu prinsip dari pipa ekivalen. Kemudian persamaannya, di sini kita menggunakan persamaan Hazen-Williams yang sudah di-rearrange menjadi berbagai versi, dari versi King-nya, dari versi head loss-nya, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita menuju ke contoh yang pertama. Contoh pertama, tetapi ada beberapa pipa yang diminta untuk menghitung atau mencari pipa ekivalennya. Jadi nanti ini ada banyak contoh gitu ya. Pipa yang dijadikan dasar pertama adalah pipa yang pertama ini. Pipa yang pertama ini diameternya ada, panjangnya ada, dan jenis
materialnya itu ada, ditunjukkan dengan konstanta Heisenberg. Jadi ada pipa A, ini pipa A ini diameternya ada 200, kemudian panjangnya ada, diameternya 200 mm, panjangnya ada 300 meter, dan jenis pipanya juga sudah diketahui. Nah, ini pertama diminta mencari pipa ekivalennya, pipa B, yang diameternya sudah berbeda. Diameternya itu 300. Bahan pipanya juga sudah beda. Bahan pipanya memiliki koefisien Heisenberg yang besar, artinya lebih smooth. Nah, kalau pipa A diganti dengan pipa B ini, kira-kira berapa panjang pipa yang mewakili? Maka bisa kita coba hitung di sini ya. Jadi, pertama, data pipa A. Ini ada pipa 200 mm panjangnya, diameternya panjangnya 300, dan konstanta Heisenberg-nya adalah 110. Pertama dihitung K-nya dulu. K-nya ini. Merumuskannya di rearrange dari Heisenberg tadi adalah kurang lebih seperti ini. Jadi tinggal memasukkan rumusnya ya. Tinggal memasukkan rumusnya ini. Kalau di Excel mudah gitu ya. Dimasukkan rumusnya, dapat K-nya. Pertama dapat K-nya. Kemudian berikutnya adalah dicari K besar. K besarnya adalah K kecil dikali. Jadi, K kecil dikali L dapat K besarnya ini. Nah, prinsip dari pipa ekivalen atau pipa pengganti, K-nya itu sama. K besarnya itu sama. Penurunannya itu dari sini. Jadi kan tadi tuntutan dari pipa pengganti, pipa ekivalen itu adalah I-nya sama, head loss-nya sama. Ketika di breakdown rumusnya, dengan pengertian bahwa K ini adalah ini ya, otomatis K-nya nanti sama. Sehingga K dari pipa A nanti ini adalah sama dengan K pipa B. Seperti itu. Kemudian kemudian ini kita menghitung loss-nya ya, yang ini head loss-nya. Kemudian kita hitung head loss-nya untuk ini checking saja. Sorry, ini tidak seharusnya ya. Ini saya saja. Karena kalau yang ini checking saja. Kalau yang di contoh soal yang ini kan ada di sini ya. Ini ada bagian ini itu sebenarnya masih belum kita butuhkan untuk contoh soal ini. Ini something else. Ini untuk checking saja. Kalau misal yang mengalir itu debitnya berapa, berarti head loss-nya berapa. Tapi untuk saat ini, ketika contoh soalnya ini diketahui pipa ini dan diminta ekivalennya ini, maka ini data ini belum kita butuhkan ya, ini checking saja. Sehingga ini tidak ada kaitannya dengan perhitungan ini. Perhitungan ini sudah tuntas tanpa bagian ini ya. Jadi saya kembali, jadi ini tidak checking saja. K-nya dapat, sudah ya. K-nya dapat, K besar dapat, maka tinggal kita mengotak-atik apa yang dibutuhkan. K-nya ini sama, karena ekivalen itu K besar sama. Kalau yang dibutuhkan adalah L-nya, maka L tinggal K. Ini kan L-nya ini kan K kecil kali L itu adalah K besar. Jadi L adalah K besar dibagi K kecil. Tuh, tinggal dicari. Kamu ya. Jadi ini kan yang dicari ini, berdasarkan ini. Sini. K besarnya sudah tahu, ini K besarnya sudah tahu. K kecilnya tahu, maka L-nya tinggal K besar kurangi K kecil. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua sama. Contoh yang kedua tetapi pipa yang menggantikan diameternya berbeda. Kalau diameternya 150, berapa ekivalen pipanya? Kan ekivalen pipanya adalah sebesar itu. Seperti itu. Dan seterusnya.
Kemudian kalau pertanyaan berikutnya, kalau diameter yang dicari, diameternya berapa? Diameternya tinggal tinggal apa namanya? Dihitung berdasarkan ini. Ini ya. K besar kan ada. Ini K besar ada. Kemudian D juga ada. K besar ada, D ada, C ada, L ada, maka tinggal D yang ditanyakan, L ada, tinggal di rearrange untuk menghitung D-nya. Didapatkan D sebesar ini. Jadi tinggal rearrange persamaan saja. Adakah oh ini rearrange persamaan untuk D-nya ini ya. Saya taruhkan di sini. Tinggal rumus ini yang dimasukkan untuk mencari diameternya. Tapi karena rumus ini dalam SI, maka dalam meter yang didapatkan. Sehingga kalau untuk milimeternya, maka tinggal di konversi. Jadi, itu prinsip dari pipa ekivalen. Saya ulangi, merearrange persamaan menjadi bagian-bagian yang diperlukan itu lebih akan mempermudah ya. Ini kan di rearrange K sama dengan D sama dengan, kemudian memakai parameter K besar, parameter K kecil itu akan menyederhanakan persamaan kalau di Excel seperti ini. Kalau tidak ya satu-satu dijejer ya, C berapa, D berapa, dan seterusnya. Itu. Ini contoh soal yang pertama. Saya pikir sudah cukup jelas ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya melanjutkan ke contoh soal berikutnya? Saya pikir ini cukup straightforward. Saya saja ini. Kemudian saya lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Contoh soal berikutnya, contoh yang ini. Yang lainnya semuanya sama sih kayaknya. Sehingga saya pilih yang mewakili. Oke, contoh yang lainnya mirip. Contoh berikutnya adalah yang latihan 1. Saya bahas contoh yang latihan 1. Suara saya cukup jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Saya tidak teriak-teriak, sudah habis suaranya. Oke, contoh yang berikutnya. Ini ada pipa ABCD. Pipa AB, BC, CD dengan panjang dan diameter yang sudah diketahui. Kemudian apabila ditanya debit apabila head turunnya adalah 61 meter dari A ke D. Ini head loss-nya 61 meter. Jadi head loss total dari ini saya tuliskan di sini, head loss total dari A ke D adalah 61. Kemudian yang ditanya apa? Debit di pipa ini, oke, debit di pipa ini straightforward juga, debitnya tinggal ini debitnya ya. I-nya kan ini, I-nya kan tinggal ini ya. Q-nya itu adalah F kali kaki Q adalah tinggal HF dibagi K pangkat 1/1,85 itu pangkat 0,5. Nah, tapi untuk itu dihitung dulu satu persatu ininya. Hitung dulu satu persatu sehingga didapatkan ini tetap K dicari, kemudian K total dari seluruh dari seluruh sistem itu tinggal dijumlah, head loss-nya diketahui, ini ya, head loss-nya karena ini yang diminta. Maka berapa Q-nya? Q yang mengalir adalah tinggal ini adalah HF atau top 1,4 ini sama dengan dimasukkan ke rumusnya. Ini didapatkan Q yang diinginkan. Jika diketahui head-nya
61. Kemudian ditanya head loss masing-masing pipa. Head loss masing-masing pipa yang menggunakan rumus ini nanti. Head loss masing-masing pipa, karena ini pipanya lurus saja ya. Jadi Q di sini sama dengan di sini, sama dengan di sini, dan sama dengan di sini, seterusnya sama. Sehingga Q-nya yang dipakai cukup ini nanti. Head loss di masing-masing pipa tinggal ini dimasukkan. Q ini dikali dengan apa namanya ini A dikali Q pangkat 1,6 dimasukkan sehingga didapat. Jadi sudah bisa di breakdown head loss masing-masing di tiap segmen pipanya berdasarkan rumusnya. Terus K kali Q-nya. Q-nya sama, tinggal K-nya yang berbeda di masing-masing segmen pipa. Oke, kalau kita cek di jumlah benar 61. Kita tidak tahu 61 ini ya. Kemudian ditanya berapa masing-masing, kita hitung pakai rumus yang ini, pakai rumus yang HF ini. Pakai rumus yang ini. Kemudian ketika ini kita jumlahnya sama dengan itu untuk menghitung head loss masing-masing segmen. Berikutnya gambarkan garis EGL mineralosis di APK. Oke. Bilang tidak ada mineralosis karena lurus saja. Ya ini sudah, ini yang digambarkan ini sudah. Tinggal pipanya, kemudian ini garis energinya, ini head loss-nya adalah sebesar 61 itu. Oke. Kalau mau sebenarnya kalau mau di breakdown ya bisa, misalnya head loss dari sini ke sini adalah 5,9, dari sini ke sini adalah, kalau mau di breakdown bisa, kalau ini pipanya, kemudian ini A, B, C, D, isinya bisa di breakdown dari A ke B, dari A ke B ini loss-nya adalah 5,9, kemudian B ke C ini nanti loss-nya ini adalah 11, ini bisa digambar sendiri. Kemudian dari C ke D, ini loss-nya adalah 43. Itu bisa. Ini ya 5,9. Demikian untuk latihan soal berikutnya. Kemudian kita menginjak ke soal terakhir untuk yang ekivalen ini. Nanti kemudian kita akan menginjak ke latihan soal untuk pipa paralel dan ke pipa cabang, pipa reservoir problem. Oke, berikutnya ini sebenarnya sederhana tetapi ada ilustrasinya. Ilustrasinya adalah gambarannya di sini ada pipa seri yang mengalirkan air dari reservoir A ke reservoir B. Seperti ini gambarannya, sebenarnya ini sama dengan yang itu ini pasal 2, 3, ini L1 D1 ada L2 D2, ada L3 D3. Kebetulan bahannya itu sama semua, jadi C-nya hanya 1,2. Diketahui suatu sistem pengaliran antar reservoir sebagai berikut. H 10 meter. H ini 10 meter. Artinya apa? H 10 meter artinya head loss total dari sini itu adalah 10 meter. Jadi ini HF. Itu 10 meter. Jadi diketahui HF-nya total 10 meter, yang ditanya adalah debit dan HF. Artinya ini HF masing-masing segmen pipa ya, karena HF totalnya diketahui 10 meter. Sama seperti yang tadi, langsung dihitung saja berdasarkan data ya. Oke, HF totalnya langsung sudah diketahui. Sehingga I-nya kita tahu.
Ya, tinggal rumusnya tadi ya. Ini adalah ini. Tinggal di rearrange dari HF per 0,5. Kemudian setelah tahu Q1 dan Q2 dan Q3 adalah sama. Q di sini sama dengan Q di sini, sama dengan Q di sini, sama dengan Q. Sehingga kita tinggal menghitung F-nya dengan ini sama Q-nya. K kali Q pangkat 1,85. Ini sama karena Q-nya sama. Seperti itu untuk menghitung pipa ekivalen seri dengan rumus Hazen-Williams. Sampai di sini apa ada yang ditanyakan? Saya pikir cukup jelas ya. Nanti sambil banyak-banyak latihan supaya besok menghitungnya cepat. Tidak ada. Belum ya, saya lanjutkan saja. Saya lanjutkan ke pipa paralel. Ini yang mungkin agak panjang hitungannya, tetapi saya coba breakdown agak detail. Jadi di sini, di latihan soal di sini, banyak sekali latihan soalnya, tapi saya ambil yang mewakili dan saya coba breakdown secara detail supaya bisa diikuti. Jadi intinya begini, kalau pipa paralel, seperti konsepnya ya sudah kita bahas, pipa paralel ada aliran air masuk cabang paralel ke beberapa pipa, bisa satu, bisa dua. Kalau pipa seri seperti ini, maka 1, 2, 3, Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3, head loss-nya adalah head loss dari pipa 1 ditambah head loss dari pipa 2 ditambah head loss dari pipa 3 itu kalau seri. Tetapi kalau paralel, konsepnya mirip kayak rangkaian listrik itu ya, mirip-mirip kalau saya pikir-pikir. Jadi kalau ini 1, 2, 3 dari A ke B, maka Q total di AB itu sama dengan adalah Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Tetapi head loss-nya, head loss AB ini, itu sama dengan head loss dari pipa 1, sama dengan head loss dari pipa 2, dan sama dengan head loss pipa 3. Ini prinsip dari pipa bercabang paralel. Tetapi nanti kita akan mendapati gabungan. Contohnya seperti ini, pipa seri paralel. Pipanya paralel. Ini kan paralel ya, tapi ininya seri. Ini seri. Nah, ini nanti bagaimana? Ya gabungan saja. Gabungan artinya apa? Untuk yang seri, di sini berarti berlaku hukum yang seri ini. Ya. Jadi kalau ada pipa gabungan seri dan paralel seperti ini, bagaimana? Ya, diperhatikan saja kalau yang seri ini berarti mengikut ini. Ini kan seri. Seperti ini. Kemudian paralelnya ini mengikut ya. Nanti lebih jelasnya akan ada di latihan soal di. Rumusnya tetap sama, tetapi di rearrange lagi untuk memudahkan perhitungan. Contohnya ini nih, ada pipa paralel seperti ini pipa paralel ya. Jadi head loss di A akan sama dengan head loss di B. Sehingga head loss kan rumusnya ini. KA QA sama dengan KB QB. Sementara Q total itu adalah QA ditambah QB. Sehingga kalau disubstitusi didapatkan Q total itu adalah QB KB per K. Jadi nanti kalau sudah ketemu QB tinggal dimasukkan ke sini dapat ketemu QA dan seterusnya. Jadi ini nanti metodenya substitusi.
Nah, ini soal yang pertama, menginjak soal yang pertama ini contoh soal substitusi. Nanti ada contoh soal yang menggunakan fungsi. Karena substitusi ini masih paralel 2, jadi variabelnya masih QA, QB, sehingga substitusi masih memungkinkan. Kalau sudah 3, ada QA, QB, QC, substitusi pasti panjang dan justru tidak selesai nanti, sehingga ada cara asumsi. Nanti kita bahas satu persatu. Kita lihat contoh yang pertama. Ini saya bukan saja. Contoh yang pertama. Ini saya zoom sekian, kelihatan. Tidak terlalu kecil ya, ke laptop kalian. Kelihatan, Bu. Kelihatan, oke sih. Jadi soal yang pertama, ada pipa paralel seperti ini, 2 paralel saja ya, pipa A dan B. Diameter panjang dua-duanya diketahui. Pipa A, B, panjang, diameter diketahui semua. Kemudian debit yang mengalir 80 itu diketahui. Jadi yang masuk 80. Yang ditanyakan adalah berapa yang mengalir di A dan berapa yang mengalir di B. Seperti itu. Bisa kita cari dengan cara ini runtutan hitungannya ya. Jadi nanti ini artinya yang dihitung dulu, kemudian ini yang dihitung berikutnya, sama-sama hitung. Jadi saya jelentrek ke samping gitu sebagai urutan hitungannya supaya bisa diketahui. Ini langsung dihitung seperti yang atas tadi, K-nya, kemudian kita mempunyai debitnya 80, atau kalau dikonversi ini. Totalnya adalah KB 1 plus KB per KA ini ya, nantinya ini. Sehingga ini sebentar, ini menghitung menghitung KB, karena totalnya sudah kita ketahui ya, ini menghitung KB, sehingga kita dapatkan ini ya, ini menghitung KB dari rumus ini. Ini agak panjang, jadi makanya saya pakai Excel supaya saya sendiri ingat dari mana ini runutnya. Oke, jadi ini menghitung KB berdasarkan rumus ini, karena totalnya kita tahu ya, KB sudah didapatkan dari ini semua ada. Ini semua ada. Jadi ada di total ada KB per K. Tinggal KB-nya berapa, di rearrange. Didapatkan KB-nya sekian. Atau karbon meter kredit sekian. Nah, kalau KB sekian sudah dapat, ya tinggal di total tadi kan di A plus. Tinggal di juta dikurangi KB. Seperti itu adalah untuk menghitung head loss-nya. Bagaimana head loss-nya? Mudah saja kalau sudah diketahui. Yang jelas di A dan di B akan sama. Loss-nya rumusnya ya itu tadi ya. Loss-nya ini rumusnya masih sama kayak tadi. Head loss-nya A, ini yang ini. Head loss-nya adalah K kali Q di K ini. K kali Q pangkat 1, K dikali Q kali 1,8. Ini sudah ada, Q-nya sudah kita breakdown masing-masing. Sehingga head loss untuk setiap pipa dapat dihitung, dan ini terbukti sama ya hasilnya ya. Jadi ini kaki A, Q-nya kan beda ya. Ini kemudian kaki B sama head loss-nya antara di pipa A dan pipa B. Pipa A dan pipa B ini sama. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, oke, diketahui begini. Kalau di sini awal itu adalah 60 meter, berapa kira-kira tekanan di sini? Kalau head di sini 60 meter, berapa head di sini? Maka ya tinggal dikurangi dengan head loss. Ya, jadi head-nya di titik awal 60, head loss-nya 0,7 ini. Ya, jadi diketahui head di titik akhir adalah 59. Seperti itu. Kalau mudah ya. Jadi artinya
Tapi harus tetap hati-hati karena eh, supaya tidak memasukkan angka, tidak salah memasukkan angka. Oke, begitu. Jadi kalau mau belajar merunut hitungan enak pakai Excel, tetapi kalau mau cepat nanti mengerjakan di soal ujian, terus latihan kalkulator. Pakai kalkulator yang familiar ya, yang punya kalian sendiri sehingga tidak tahu caranya. Nah, itu cara substitusi. Kemudian ada cara asumsi, berangkat dari asumsi, kemudian dari sana dihitung yang benarnya bagaimana. Artinya pilih angka sembarang dulu, habis itu dikoreksi. Cara asumsi ini soal kalau di PPT yang di PDF yang saya share itu ada di soal nomor 4 ini. Sebenarnya sama, tetapi ada 3 pipa paralel. Kemudian di sini caranya dengan asumsi. Cara asumsi. Oke, ini step-stepnya ada di sini ya. Saya bawa ke sini. Asumsi suatu rangkaian 3 pipa paralel. 3 pipa paralel. 2, 3, ini ya. 1, 3 paralel. Kemudian semuanya tahu. Panjang dan diameternya itu diketahui. Kemudian debit total juga sudah tahu. Ki masuknya ini tahu. Nah, yang ditanyakan itu Ki masing-masing masuk sini itu berapa? Nah, ini kalau substitusi ya bisa panjang lebar sekali ini. Sehingga ada cara yang lebih praktikal dengan cara asumsi. Asumsi ini berpijak pada kenyataan bahwa proporsi Ki yang masuk itu nanti akan tetap gitu ya. Dengan kondisi pipa yang seperti itu, selama pipanya tidak diganti, maka proporsi yang masuk ke sana itu adalah ya. Jadi dari situ maka ada cara asumsi. Cara asumsi bagaimana? Sama seperti tadi sudah dihitung saja ininya, K-nya. Nah, asumsi head-nya, head sistemnya itu 10. Jadi head loss-nya itu, head loss ya bukan head. Head loss-nya 10. Diasumsikan head loss-nya 10. Jadi awal itu mengasumsikan. Asumsinya 10, 20, 30 terserah. Pokoknya diasumsikan saja head-nya. Oke. Ketika head-nya sudah diasumsikan, maka dihitung Q berdasarkan asumsi. Berdasarkan asumsi. Kalau hanya itu 10, maka A ya 10, ini ya 10, ini ya 10 kan gitu ya. Sehingga tinggal dimasukkan ke rumus ini. Q ya di rumus Q-nya. Q yaitu HF per K itu tadi ya. Jadi Q dihitung. Nah, ini HF per K pangkat 1,85. HF-nya sama. K-nya saja yang berbeda-beda. Sehingga berdasarkan H asumsi Q-nya itu dapat dihitung satu persatu. Jumlah Q-nya jadi hanya asumsikan akhirnya didapatkan ada Q1, Q2, dan Q3 didapatkan. Sehingga Q totalnya adalah Q1 tambah Q2 tambah Q3. Ini, tetapi ini kan tidak sesuai ya dengan aslinya. Aslinya kan 100. Tapi ini dapatnya adalah sekitar 400 kalau liter per detik. Nah, bagaimana caranya? Kita proporsikan saja. Yang Q1 ini berapa persen dari Q totalnya. Jadi, setelah ditotal, kemudian dihitung, Q1 itu berapa persen dari Q total. Q2 itu berapa persen dari QA, berapa persen dari Q total, QB berapa persen dari Q total, dan begitu juga dengan C. Sehingga kita dapat persentase pembagian Q-nya. Jadi yang dapat di sini adalah persennya. Jadi yang didapat adalah di sini 37%, di sini 57%, dan di sini adalah 5,5%-nya. Sehingga berangkat dari sini kita tahu tadi bahwa Q totalnya adalah 100. Tinggal dikalikan persentase yang sudah didapatkan ini tadi. Jadi Q aslinya adalah 37% dari 100.
di sini 57% dari 100, di sini 5% dari 100, sehingga kita mendapatkan Q di masing-masing pipa paralel. Total 100. Tuh. Nah, jadi sebenarnya berapa head loss-nya? Nah, head loss-nya itu hasilnya adalah di masing-masing pipa dengan debit yang diminta. Jadi seperti itu pengerjaannya sebenarnya mudah, tetapi sekali lagi stepnya banyak dan itu ya, hati menghitungnya. Dan harus punya stamina yang prima juga ya besok dalam mengerjakan soalnya. Jangan sampai capek tengah jalan karena nulis dan menghitung yang banyak. Itu adalah dua cara menghitung pipa paralel dengan cara substitusi dan dengan cara asumsi. Ada di PDF yang sudah saya share, tetapi yang saya bahas ini tadi yang mewakili saja ya, karena banyak sekali contoh soalnya dan sangat bagus untuk dibuat latihan. Itu nanti kalau ada yang ditanyakan langsung di instruksi saja saya ya. Masih ada satu contoh soal lagi. Ini kita memakai konfigurasi yang ada gabungan dengan pipa seri. Jadi ini paralel, tetapi di salah satu pipa yang diparalelkan itu pipanya bersama pipa serinya. Jadi ada pipa A BBC, pipa AC, dan pipa ADC. ADC ini seri ya, pipanya satu saja. Nah, diketahui seperti ini. Diketahui seperti ini, kemudian ada dua pertanyaan. Yang pertama, jika QAC yang diketahui, ya, pipa ABC, AC, dan AD, data dimensi pipanya lengkap. Kalau pertama yang ditanyakan, jika AC yang jika ke sini yang diketahui, kemudian ditanyakan ininya, debit ABC dan debit AD-nya. Jadi kalau A itu diketahui, berapa ini ke sini itu berapa, A diketahui. Jika AC ini diketahui, ini berapa, ini berapa. Itu soal yang kemudian soal yang kedua itu jika HF dari AB yang diketahui, jadi HF dari sini ke sini saja yang diketahui, HF-nya diketahui, diminta menghitung Q AC dan Q ADC. Berapa Q-nya? Ini berapa Q? Jadi ada dua skenario soal yang ditanyakan di sini. Kita lihat satu persatu untuk yang ada. Jadi prinsipnya seperti ini ya. Nanti sudah dipahami tadi, sudah soalnya. Nah, ini sudah saat ini berlaku seri di sini. Artinya apa? Loss dari pipa ABC itu adalah head loss. Jadi HF ABC itu adalah HF AB ditambah HF AB ditambah HF BC. Tuh. Tapi Q habis sama dengan Q BC. Ini yang di segmen ABC. Kemudian berlaku konsep paralel juga, yaitu HF ABC itu akan sama dengan HF separalnya. HF ABC akan sama dengan HF AC akan sama dengan HF
ADC. Itu. I-nya adalah I total. I total adalah Q dari ABC ditambah Q AC ditambah Q ADC. Nah, dari sini maka bisa di rearrange dan diotak-atik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini. Pertama, sudah dihitung semua? Dihitung semua, kemudian yang A itu diketahui debit AC-nya. Berapa debit yang lainnya? Debit di pipa paralel lainnya. Kalau yang diketahui adalah debit AC-nya. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama ini. Oke. Nah, itu ini diketahui, maka ini nanti kita jalannya adalah dengan menghitung HF mana yang dihitung dulu, berdasarkan yang diketahui. Diketahui Q dari AC, maka HF AC yang bisa kita hitung. C bisa kita hitung, yaitu K kali QAC, K-nya dikali QAC-nya 1,5. HFAC bisa diketahui. Kemudian, nah kalau HFAC bisa diketahui ya, HFAC diketahui, otomatis HFAC ini akan sama dengan HFADC. Ya, AC ini akan sama dengan ADC. Jadi sehingga di sini HFADC tinggal sama dengan HFAC. Bagaimana dengan HF pipa ABC? Sama. HFAC akan sama dengan HFADC akan sama dengan HFABC. Tapi HFABC ini nanti akan sama dengan HFAB ditambah HFBC. Ya, tapi ini oke, kita ABC dulu, ini dihitung. HFABC didapatkan, maka kita bisa menghitung Q. Enaknya Q-nya itu kita hitung dari mana? Q-nya itu tadi kalau paralel. Kalau paralel ini Q ABC itu didapatkan dari tadi. K dibagi HF dibagi K. HF-nya HF ABC, K-nya adalah jumlah B dan BC. Didapatkan I dari sebenarnya itu Q ABC ya. Tapi karena apa namanya seri, maka Q AB ya sama dengan Q BC. Sehingga ini didapatkanlah, kita mendapatkan Q dari B, BC didapatkan. Kemudian juga didapatkan yang QAB dapatkan, terus ini tadi diketahui, sehingga ini juga tinggal dihitung saja. Ini juga sudah. Oke, sehingga kita sudah bisa mendapatkan Q masing-masing pipa. Semuanya sudah bisa kita detailkan Q, gimana QAB sama dengan QBC, kemudian ada QAC sudah diketahui tadi, kemudian QADC yang bisa dihitung kemudian. Ini. Jadi, tidak sulit, tetapi tinggal mengotak-atik mana yang diketahui dan mana yang ditanyakan. Pertanyaan berikutnya sama sebenarnya, cuman untuk exercise dibalik, diganti. Kalau yang diketahui itu adalah head loss dari AB, head loss dari AB saja di sini. Berapakah yang lainnya, debit AC dan debit ADC? Setelah dihitung sama seperti tadi, maka bisa di debitnya 10, ini tinggal dihitung langsung. Untuk IAB, FAB ketahui, FAB diketahui ya di sini tadi. FAB diketahui di sini tadi. FAB ini diketahui, maka tinggal di AB. B di sini ketahui AF-nya sehingga bisa dihitung Q-nya.
Sudah. Q-nya AB diketahui, otomatis sama. QAB sama dengan QBC. Sama dengan QBC. Setelah itu, kita bisa menghitung loss-nya. Net loss-nya adalah, dan hitung satu-satu. Net loss-nya adalah, K kali Q. Net loss-nya adalah K dikali Q pangkat 1. Dan rumusnya semua sudah didapatkan. Kalau net loss-nya ini ya sudah tinggal ditambahkan, karena kita kan punya ini head loss 10 tadi, kemudian head loss BC dihitung dapat 1,9, maka ABC ya tinggal dijumlahkan head loss-nya. Head loss ABC adalah head loss AB ditambah BC. Oke, sudah diketahui. Kemudian tinggal menghitung apa lagi? Menghitung HF yang lain. Menghitung HF yang lain itu sama karena paralel ya. Jadi HF KBC itu sama dengan HF C sama dengan HF KDC. Semoga bisa diikuti. Bisa. A, B, E, ya. A, B, C, E. Jadi HF ABC ini akan sama dengan HF AC. Sama. Tinggal sama dengan. Akan sama dengan HF AC. Sama. Di sini. Right? Sudah. Yang sini kan tadi sudah. Tinggal dihitung lagi Q yang belum dapat. F dan F-nya sudah ada, tinggal per pangkat 0,5. Sama HF pangkat 0,54 sudah didapatkan apa yang ditanya. Oke. Yang ditanya. Bu, saya mau nanya, Bu. Iya, Pak. Untuk konstanta yang K besar itu D-nya Ibu sudah masukkan meter, Bu ya? Sudah, Pak. Sudah. Yang ini kan di sini, ini ada 1000 ini. Oh iya, siap. Kasih, Bu. Oke, seperti itu. Saya pelan-pelan supaya bisa diikuti, tetapi semoga tidak malah membuat ngantuk ya. Karena memang sudah capek ya. Saya sangat minta maaf. Sambil diresapi saya tak menghapus ini biar nanti, biasanya saya refleksif gitu loh, terus save bikin korek-korek nanti jelek. Sambil diresapi dulu, sebentar lagi kita akan. Maaf, Ibu. Yes, Rahma. Yes. At that share assumes, you mean that we assume some of the data? Oh, yes. Okay, Rahma, I'll repeat for you. So, we have, for cara asumsi, we do assume some value. Means that we take any value and we use that value to calculate, and then only after that we correct to get the real value. So here's how we do it. Okay, this is problem soal nomor 4, example number 4. Here we have parallel pipe, right? We have parallel pipe A, B, C. Okay, we already have the data of each pipe A, B, C. And then the question is, we have to calculate the flow rate of each pipe. The flow rate of A, flow rate of B, and flow rate of C. It will be difficult if we use a substitute like this, because it has 3 parallel pipe. It means that we'll have 3 variables. So we have a shorter method. We use assumption. So what do? What we do is
take any number and assume that number is the head loss. So we take any head loss value, any number. In this case, we assume that the head loss is 10. We assume that the head loss of the system is 10. Say the head loss is 10. This is not the real head loss, but this is for us to help us to calculate. Okay. After we assume that the head loss is 10, it means that the head loss of pipe A and pipe B and pipe C is also the same. Each is 10. Okay. Yeah. And after that, because we already knew the head loss assumption, so we can calculate the flow rate based on head assumption. Okay. Because we already assume the head, then we can calculate the flow rate based on the head that we assume. Okay, so we calculate each. Okay. If the head loss is 10, then the flow rate of pipe A, we got this. Flow rate of pipe B, we got this. And flow rate of pipe C, we got this. The total of the flow rate is 0.4. Of course, this is wrong because the flow rate is 100, right? Yeah. Here. But this value we can use to distribute. This value is to guide us to distribute the flow rate to each pipe. How we do that? We do that by calculate the percentage. Because we already know the assumption flow rate and the total of the assumption flow rate, then we calculate the percentage. So from this proportion, we calculate that the flow rate of A is 37%, flow rate of B is 57%, and flow rate of C is 5%. This percentage value, we use this percentage value to calculate the real flow rate based on the real total flow rate. Okay, so yes, the real flow rate of pipe A will be 37 of 100. Will be 57% of 100 and will be for 5% of 5. Here, can you get it, Rahman? Do you understand? Yeah, so on finding the real Q, we use formula. Which one? I mean, what formula for? I mean, what formula for finding the real head loss, the real flow? This one? Yeah. This one is get from here, percentage of Q times total Q, total real Q. So we got the percentage from here, right? Yeah. We got the total real Q from known value here, the one that we already know. Yeah. So just the percentage. The assumed flow, the assumed head loss only will guide us to know the portion of each pipe flow rate. So because we have 3 pipes here with a certain condition of the pipe, the proportion will be the same. So X percentage, Y percentage, and Z percentage. This is total. This percentage we get by any number we take as the head loss. Okay, and then we get the percentage and times the real total flow rate. Okay. Okay, thank you. Yeah, okay. Thank you. Yep, and that is cara asumsi. Ini tadi juga sudah.
Oke. Now let's move to pipa cabang ya. Pipa cabang ini there are two types. The one that we can calculate directly because the known values are enough to calculate directly. And then the second one is the one that we have to do some trial error. Both are not difficult, but of course the trial error one will require more steps to finish. Yeah, more steps to finish. Unfortunately, I haven't tried to do. I haven't got the chance to give the step by step of finishing the trial error for the Hazen-Williams formula, but it's actually very similar with the Darcy-Weisbach formula. I will go through this one at the last part of our meeting, but for now, let's first concentrate on the first type of three reservoir problem. Three reservoir problem is actually the scenario is that we have three reservoir. These three reservoir connected with pipes at one point. We don't know, not everything about this reservoir is known. Especially in this scenario, we can have, say, flow from A to G, and from A to G, the first scenario can be J to B, can be J to C like this, or it can also like this. We don't know. So that's why we have to calculate and to find out where exactly the flow. That's the scenario of three reservoir. And this is a very good exercise to exercise our hydraulic mind ya, untuk melatih otak hidrolika kita. Itu sangat bagus sekali menggunakan three reservoir ini. Dan pada dasarnya ini adalah bertahap, mulai dari seri, paralel, three reservoir problem, nanti kemudian berlanjut pada saat nanti menghitung sistem distribusi air minum yang pipanya sudah mulai complicated. Prinsipnya nanti akan ada di, sebenarnya kalau dipecahi itu ada di tiga hal ini, pipa seri, pipa paralel, dan ini. Seperti ini, karena di sini skenario ini adalah bertemu di satu titik, pipa yang bertemu di satu titik. Ini yang saya jelaskan tadi, skenario yang pertama adalah Q AD itu adalah Q DB dibagi ditambah Q DC. Q AD ditambah Q DB dan Q DC. Nah, seperti ini, berarti ini skenario-nya. Yang berikutnya adalah Q DC sama dengan Q AD plus Q BD. Berarti Q AD, Q BD sama dengan Q DC. Nah, seperti ini skenario-nya, sama seperti ini tadi ya. Jadi seperti itu. Yang mana? Disitulah fungsi soal ini untuk kita exercise. Contoh soal yang pertama seperti ini. Ada A, B, C seperti ini ya. Data-datanya sudah ada, diketahui
Oke, diketahui head loss di pipa AX, ya. AX head loss-nya adalah di sini, head loss-nya adalah 20 meter. Yang ditanya berapa Q dari sini, Q AX, kemudian Q XB, dan kemudian Q XC. Nah, berapa? Kemudian yang ditanya berikutnya adalah berapa muka air di C. Sebentar, datanya sudah lengkap pada ini. Karena sepertinya ini ada data muka air deh. Muka air. Ah ya, ini ada muka air, data muka air yang diketahui. Elevasi di A adalah 98. Elevasi di B adalah 60. Oke. Nah, kemudian, oh ya ini sudah kita tuliskan di sini, pipa-pipanya datanya sudah ada, kemudian elevasinya sudah ada, kemudian sama seperti tadi dihitung K-nya. Ada diameter ada C, maka otomatis bisa menghitung K, kemudian K besarnya tinggal dituliskan. Sudah. Nah, kemudian yang diketahui adalah HF dari AX. Sehingga kita bisa menghitung Q dari AX. Langsung ya, Q adalah HF per K. Sudah. Nah, kemudian kita dapat ini sudah diketahui, kemudian ini. Nah, yang diketahui adalah muka air dari A dan muka air dari B. Sehingga sebenarnya head loss dari A ke B itu adalah ini. Head loss AB itu adalah 98 kurangi 6. Yes. Itu 98 kurangi 60. Nah, kita sudah tahu bahwa HF antara A ke X itu adalah 20. Jadi kalau A ke X 20, kemudian A ke B adalah 60, maka kita tahu X ke B itu berapa head loss-nya. Yaitu tinggal dikurangkan saja. Sampai di sini, apakah bisa diikuti? Ibu, mohon maaf, Bu. Yes. Elevasi A sama B tadi dapatnya dari mana ya, Bu? Diketahui soalnya. Oh, ada di soal. Oke, makasih, Bu. Yes, saya kurang lengkap mengcopy soalnya. Jadi soalnya kan ini tadi. Soalnya ini. Jadi soal awal itu datanya ini, kemudian yang ditanya adalah debit di setiap pipa dan elevasi di titik C. Jadi A dan B-nya diketahui. Tadi Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Saya pikir ini ya. Oke, jadi kita tahu HF dari X ke B-nya. Nah, ini tinggal dicari saja Q-nya. Q-nya ini sudah tahu tadi, kemudian Q ini sudah tahu. Nah, ini kan begini jadinya. Saya IAB itu adalah sekian, ya. Kemudian 0,4. Nah, ini kan apa namanya? Di sini head loss-nya 20, di sini head loss-nya 60. Kemudian ini ke sini kan kita ketahui head loss-nya 18. Sehingga ini ke sini, ini ke ya. Jadi ini ke sini ya. Jadi AB-nya itu adalah 0,4, AX-nya itu 0,4. Sorry, kemudian XB-nya itu adalah 0,19.
Maka berapa XQ-nya? Ya tinggal 0,4 dikurangi 0,19. Karena pipanya kan jadinya X ya. X-nya di sini. X-nya 0,4, kemudian XB-nya itu adalah 0,19. Berapa ininya? Ya tinggal 0,4 dibagi 0,19. Didapatkan Q dari X. C adalah 0,5. Tinggal menurunkan. Kalau seperti itu sudah semua ya. Ini HF-nya tadi. HF-nya tadi sudah diketahui yang pertama, yang ini juga itu. Berarti ini HF-nya tinggal dihitung karena Q-nya sudah tahu. Tinggal K per Q. K kali Q pangkat 1,8. Sudah punya tahu. Terus berapa elevasi di titik C? Kan ditanya elevasi di titik C. Elevasi di titik C itu sudah tinggal di elevasi di A 98 ya. Kemudian 98 kemudian di sini ada 20. Nah, tinggal di sini kemudian dari sini ke sini itu head loss-nya 55. Maka dikurangkan lagi. Ini begini. Di sini 98. Di sini saja. Di sini tuh muka airnya 98. Kemudian 98 ya. Dari sini ke sini itu head loss-nya adalah 20. Dari sini ke sini itu head loss-nya adalah 55. Jadi berapa muka air di sini? Muka air di sini itu berapa? Ya tinggal 98 ini posisi awal dikurangi 20, dikurangi 5 ini. Sehingga muka air di titik C adalah 22 di sini. Sini adalah, kalau di sini plus 98 berarti di sini plus 20 itu tadi. Sampai di sini apa bisa diikuti? Baik. Cukup mudah. Kemudian tipe yang trial ini. Nah, tadi saya belum sempat membuat Excel-nya ya yang ini, tetapi pada dasarnya sama. Artinya apa? Begini, kalau yang tipe trial ini adalah itu diketahui semua pipa-pipanya itu, diketahui semua elevasi-elevasinya itu, tetapi selain itu tidak ada apa-apa lagi. Sehingga kita harus mencari sendiri Q1, Q2, dan Q3 itu jalannya kemana itu harus kita cari sendiri. Sehingga di trial. Kalau yang atas ini tadi kan ada guidance ya. Guidance yang pertama ada head loss di sini. Itu sudah sangat tunjuk sekali. Ada muka air di sini. Muka air di sini sama sini selisihnya lebih kecil ke sini, berarti ya sudah jalannya air pasti ke sana. Itu kalau di tipe soal yang pertama. Tapi soal yang kedua, itu hanya tahu data pipanya saja. Data pipanya saja, kemudian data elevasi saja, elevasi, terus habis itu lah airnya mau jalan kemana. Harus di trial. Cara men-trialnya bagaimana? Cara men-trialnya adalah mengasumsikan hop di titik ini, di titik temunya itu sudah diasumsikan saja. Hop di titik sini itu diasumsikan. Karena kan, jadi begini, kita ada reservoir 1, reservoir 2, kemudian di sini ada reservoir. Reservoir 1, reservoir 2, kemudian ada reservoir 3. Ini bertemu di satu titik, tapi kita belum tahu arah. Berapa sih?
Ya. Seperti ini. Ya. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama adalah ini kan pertama sudah tahu elevasi-elevasi ini sudah Z1, Z2, Z3 itu kita tahu. Kemudian identitas pipa-pipa ini tahu. P1, P2, B3 ini kita tahu sudah. Nah, untuk mau mengetahui aliran air itu dari mana ke mana, gitu, maka kita asumsikan saja ininya. Head di titik sini. Head di titik sini itu berapa? Kalau head di titik sini itu kita tahu, otomatis kan kita tahu head loss dari titik ini ke sini, dari sini ke sini, itu kan tahu. Dari sini ke sini. Jadi, first, asumsi head di titik temu. Head di titik temu. Anggaplah titik ini J ya, junction. Sudah. Kalau J ini sudah, berarti kan kita bisa menghitung head loss. Dari 1 ke J. 1 ke J bisa tahu. Dari 2 J bisa tahu. Dari 3 ke J bisa tahu. Oke. 1 ke J, 2 ke J, 3 ke J tahu. Kalau ini sudah tahu, berarti kan kita bisa menghitung Q-nya. Jadi ya, sama dengan tadi kan, oke, head loss tadi kan rumusnya kita ya. Ini kita semua kita rumusnya. Ini kan kita jangan lagi. Ya, jadi karena kita sudah mengasumsikan J, maka head loss kan bisa kita hitung. Head loss bisa kita hitung. Nah, ini kemudian ini juga bisa kita hitung melalui ini tadi kaki dan seterusnya. Head loss-nya, bagaimana menghitung head loss-nya? Head loss ini adalah selisih dari elevasi Z1 kurangi nilai yang diasumsikan tadi. Ya, ini head loss-nya. Head loss 2, Z2, kan elevasinya tahu ya, Z2 dikurangi nilai yang diasumsikan. E1. Diasumsikan di nomor sini. Head loss 3-nya dari mana? Z3 dikurangi yang diasumsikan tadi. Satu tadi ya. Tahu head loss-nya ya, head loss tahu, dihitunglah Q. Q kan rumusnya ini, ini tinggal di rearrange ya. Jadi K-nya kan sudah dihitung, sudah bisa dihitung dengan ini, nanti K-nya. Ini K, ini head loss, maka Q-nya bisa masing-masing kita hitung. Q. Tuh. Setelah itu apa? Ini dijumlah. Menjumlahkannya bagaimana? Menjumlahkannya dari sini kan nanti kita dapat itu loh 3 skenario itu. 3 skenario. Seperti ini. Ataukah mana yang kedua tadi adalah seperti ini. Iya. Oke.
1, tipe 3, tipe 1. Oh, maksud saya ada di sini. Ini nih. Kan ya tadi sudah. Ini. Ini tinggal skenario yang mana? Oh, lain. Maksudnya. Iya. Jadi apakah seperti ini ataukah seperti ini skenario-nya? Jadi apakah keluar semua dari AD, IC, AA, X, X, B, X, C, ataukah X, B, X, X, C. Seperti itu. Nah, ini saya bawa saja ini. Supaya jelas. Ya, jadi skenario-nya seperti itu. Ini kan kemudian dapat balance dari Q-nya ya. Q masuk itu pasti sama dengan Q keluar. Artinya begini. Ini kan tadi ada sudah dapatkan Q masing-masing ya. Q1, Q2, dan Q3 sudah dapat. Kemudian ini di jumlah itu harus 0. Kenapa harus 0? Karena ini Q1 kan masuk ini. QAX ini anggap 1, ini 2, ini 3. Ini 1, ini 2, ini 3. Maka Q1 itu kan sama dengan Q2 plus Q3. Toh. Jadi ini sebenarnya kalau ini dianggap masuk itu adalah plus, ini keluar adalah minus gitu. Jadi sebenarnya kan Q1 dikurangi Q2 dikurangi Q3 sama dengan 0. Kalau yang ini sama juga sebenarnya Q1 ditambah Q2 sama dengan Q3 atau Q3 dikurangi Q1 dikurangi Q2 sama dengan 0. Jadi orientasinya adalah dia masuk ke titik temu atau keluar. Sehingga kalau dijumlah itu harusnya 0. Tapi karena kita tadi asumsi sembarang di sini, maka biasanya tidak 0. Ada selisihnya, itu yang disebut delta Q. Sehingga nanti kita catat untuk kita ini. Jadi pada saat saya asumsi head-nya itu adalah ini ya, asumsi head 1 gitu ya. Mas anggaplah misalnya 100 gitu ya. Head 1 itu 100, maka delta Q-nya berapa? 0 kan? Maka kemudian diambil angka berikutnya. Nah, supaya kita keep track, kita harus, karena nanti harus mendekati 0, maka akan sangat membantu kalau kita menggunakan grafik. Jadi kita grafikan antara yang di sini adalah itu sigma Q itu tadi ya, atau delta Q, sigma Q, di jumlah itu harus 0, sigma Q. Kalau tidak 0 itu berapa gitu. Misalnya positif ya positif berapa, kalau negatif ya negatif berapa. Itu nanti penjumlahannya kan ada. Jadi misalnya tadi diasumsikan, ini hanya ya, diasumsikan hanya tadi itu 100, pada saat diasumsikan hanya 100, misalnya di sini 100, ternyata sigma Q-nya itu dapat 0,1 gitu. Atau minus 0,1 ini. Minus 0,1. Jadi terus diplot saja di sini. Pada saat 100 kok minus 0,1. Coba kemudian dikecilkan ke 90. Kemudian hanya di trial 90. Menjalani trial seperti yang tadi, dihitung sigma Q-nya, sigma Q. Sigma Q-nya ternyata dapat, kalau contohnya di sini ambil 90, sigma Q-nya dapatnya 0,3. Belum 0, jadi masih minus 0,1, 0,3 gitu. Masih mendekati 0 tapi belum 0. Ini digambar aja di sini.
Nah, ini nanti bisa diinterpolasikan saja kalau kelamaan. Karena ini sudah memotong sumbu nol ya, sumbu nolnya di sini. Kalau misalnya dicoba, habis mencoba yang 100, kemudian kamu nyoba, wah belum dapat, mencoba 110, contohnya di sini. Mencoba 110 ternyata jalannya ke minus, berarti nggak ke atas, harus ke bawah. Ke bawah akhirnya dicoba 90. Dan makanya ini dapat seperti ini ceritanya. Artinya apa? Artinya kalau dari sini bisa kita kira, oh nolnya itu berarti di titik antara 100 dan 90. Begitu. Itu cara untuk trial mendapatkan ini. Rumus Hazen-William ataupun Darcy-Weisbach sama stepnya. Caranya saja yang berbeda. Rumusnya saja yang berbeda. Jadi, again, ini mudah sebenarnya, tetapi menghitungnya lama. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sudah malam. Silakan. Ya, silakan buat istirahat dan latihan soal kalau masih ada waktu untuk bersiap. Besok jam berapa ya ininya? 2, Bu. Oke. Iya Bu, jam 1.30 Bu. Oke, masih bisa belajar besok pagi. Mungkin malam ini istirahat dulu. Nggak bisa sore Bu ya? Bukan saya yang ngatur, Pak. Terima kasih Bu. Tapi insya Allah semuanya tidak akan sulit, Pak. Tetapi memang menghitungnya banyak gitu saja. Iya Bu, sering keliru. Betul. Suka hilang. Besok itu nggak bisa pakai Excel ya? Setahu saya tidak. Itu akan hanya open rumus. Bisa, Mas Abiyu. Jadi worst gini, bisa apa namanya mempelajari step-stepnya pakai Excel, terus habis itu belajar menghitung, membiasakan diri pakai manual. Betul ya. Iya, kalkulator, terus habis itu setahu saya tidak, tapi coba besok saya cek lagi. Sepertinya tidak. Karena yang membuat ini koordinatornya kan Pak Bowo ya, Pak Bowo yang lalu-lalu tidak memang memakai, karena nanti harus ditulis tangan dan dikumpulkan. Seperti itu. Tadi seharusnya sudah saya sampaikan ya. Iya, Bu izin tanya Bu, mohon maaf. Ya. Ini kan kami ini yang yang MML itu yang hidrolika itu nggak muncul kuesionernya Bu. Itu kira-kira lapornya kemana ya Bu? Nggak muncul kuesioner. IPD. Saya tanyakan dulu ya. Yang lainnya sudah muncul. Mata kuliah yang lain sudah muncul. Yang lain muncul Bu. Yang lain muncul Bu, yang Hidrolog RP. Iya. Iya, kalau nggak ngisi IPD nanti bisa nggak keluar nilainya. Saya tanyakan dulu ke, jadi saya tanya sekarang, supaya nggak lupa. Ada yang ditanyakan sambil saya ini? Mohon maaf sebelumnya Ibu. Yes. Untuk kode presensi tadi untuk jam 8:10 udah nggak bisa ke input Ibu. Oh iya? Absen ya. Saya batasi jam berapa tadi ya? Padahal udah batasnya sampai jam 9. Tapi sudah nggak bisa ya? Nggak bisa di input jam 8 lebih tadi. Mohon maaf sebelumnya Ibu. Oke, sebentar ya. Sambil saya cek. Hidrolika tidak bisa isi kuesioner IPD belum keluar ya? Iya Bu.
Yang RPL tempo hari belum absen sudah saya absenkan ya, sudah saya absennya memang agak sering lupa. Saya tadi coba saya rapikan termasuk yang kok ya absensi ya. Ini kan yang belum absen siapa tadi yang bisa absen? Mega, Ibu dari Oke. Ada lagi yang belum absen? Bisa absen tadi? Sudah ya? Oke. Saya Ibu, dan Nugra tadi belum absen juga. Izin Bu, saya juga Bu. Juga Bu. Peter. Iya Bu. Misi Bu, Yes. saya juga Nimas. Nimas. Belum lagi? Saya Bu, Isti. Siapa? Isti. Isti kok nggak muncul jenengku ya Isti. Isti. Mbak Isti. Oke, ada lagi? Iya, kenapa enggak? Oh iya. Sudah ya. Semua? I have. Yes, Rahma. I remember I have something like alpha in my what? Okay. Rahma, I remember that you message me about the problem you face about your present. Yes. Sebentar. Mohon maaf Bu, permisi. Ya. Saya belum absen juga Bu. Muhammad Ihsan. Ihsan. Siapa meneh mumpung belum. Rahma, the one that you miss to mark your attendance is not hidrolika, right? It's unit operasi. Betul? Ya, unit operasi ya. Unit operasi, dan itu adalah absensi pada saat saya atau pada saat sebelumnya? While I am teaching you. Okay. Because this afternoon I tried to check, but let me. Okay. Unit operasi. Mohon maaf sebelumnya Ibu. Iya. Untuk unit operasi absensi itu waktu ITS itu Bu, yang alfa, yang belum diisi, yang waktu ITS, ya UTS. UU-nya UU apa ya? UOC juga ya berarti? Iya, UOC juga. Oh oke. Nanti saya cek ya. Terima kasih Ibu. Oke. Sekarang sudah. Sekarang masih belum karena tadi itu saya merapikan absen soalnya. Ini tadi sudah belum ya? Oh tadi ini tadi sudah kok, nggak ada simpan-simpanan. UOC. Tadi suruh. Tadi. Permisi Bu. Ya. Saya bertanya, besok itu sifat ujiannya itu open rumus. Rumus berarti itu Bu, menyediakan hanya 1 lembar. Yes, 1 lembar rumus. Baik Bu, terima kasih. Open rumus means Open rumus means that you summarize the formula equation information, the equation that you think that you will need to finish the problem only on a piece of paper. So we cannot take maybe book or what yeah? No, only a piece of paper. Open rumus.
ETS ya. Ini ETS Sudah Ibu ternyata Ibu. baru tadi pagi saya rapikan. Ya, terima kasih Ya, Ibu. ya. Rama meeting ke berapa ya? Rama, which meeting that you have problem with your attendance? I didn't mark yet the number of the meeting, but when I see to the series, I saw something like I have something like alpha. Okay, why don't you tell me which meeting, and then you can message me which meeting Okay. that you have problem with, yeah? Okay, I will tell you. Okay. This night or tomorrow? Up to you, but don't delay, because by the end of this final term, you will have no, probably you better tonight. Okay. Yeah, you better tonight, because probably not, but for you to join the final test, you cannot exceed more than 4%. Yes. Okay. I will check now and I'll tell you. Thank you. Okay. Siapa yang belum ke absen? Aduh, nggak tutup. Permisi Bu, saya ternyata belum ke absen. Siapa? Sofia. Iya Ibu. Sambil sudah tidak ada yang